Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast saya. Kali ini saya akan ngobrolin tema yang sangat penting, yaitu mendidik untuk membentuk karakter. Banyak orang tua dan guru sering terfokus pada nilai akademik, padahal karakter itu jauh lebih berharga loh. Nah, untuk pembahasan topik ini, saya sudah bersama dengan narasumber kita, yakni Kak Sagita Anandia Putri, selaku tentor yang sekarang sedang magang di SDN mana Kak? Senomi 2. Oke, terima kasih ya Kak sudah hadir di podcast ini. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sebelum itu boleh nggak sih Kak kenalan dulu nama lengkapnya dan juga jurusan Kakak sekarang? Oke, perkenalkan, nama saya Sanggita Anandia Putri. Saya sekarang jurusan S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Saya semester 5 sekarang. Oke. Sekarang kesibukannya Kakak ngapain sih? Kalau boleh tahu. Sekarang aku kesibukannya lagi itu kan, kalau semester 5 kan harus ikut MBKM. Nah, Yeah. MBKM tuh banyak optionnya, ada yang KKMT, ada yang itu dulu ada kampus mengajar, terus juga ada asistensi mengajar, terus ada studi independen, masih banyak lagi. Nah, aku pilih yang program Surabaya Mengajar, itu dari Dispendik, langsung Dispendik Surabaya, terus kayak kita apply gitu, lalu ditempatkan sama Dispendik biasanya secara domisili sih. Oh, jadi Kakak sendiri domisilinya di Surabaya ya Kak? Kalau aku dulu ngisi alamatnya kan di sini, di Lidah Wetan, jadi ditempatkannya di Surabaya Barat. Oke. Udah dapat berapa lama Kak ini magangnya? Mulainya sih dari Juli, berarti sekarang udah hampir 2 bulan ya. Selesainya soalnya sampai November akhir. Oke. Bisa diceritakan sedikit Kak apa motivasi Kakak memilih magang di bidang mengajar anak-anak ini? Sebenarnya sih dulu aku pengennya dapat SMP ya, soalnya kalau dari jurusanku itu nggak menjurus ke SD, lebih ke SMP sama SMA. Jadi ya aku expect-nya diterima di SMP, tapi ternyata aku ditempatkannya dipindah ke SD. Soalnya awalnya aku dari SMP ditempatkan di SMP 53, lalu dipindah di SDN Senomi 2. Oke. Perasaan Kakak gimana sih waktu pertama kali ketemu adik-adik kayak masih SD yang masih labil gitu? Bisa diceritakan sedikit Kak? Awalnya sih cukup kaget ya, karena aku nggak ada basic kayak pembelajaran karakter kayak anak PGSD gitu, mungkin kayak mempelajari psikologi anak gitu. Aku kayak nggak diajari gitu, cuma diajari cara mengajar bahasa Inggris, cara bikin modul ajar dalam bahasa Inggris gitu aja. Agak shock gitu. Oh, jadi kayak kaget ya Kak ya, karena kaget kita banget, jujur. nggak ada matkul yang mengarah ke psikolog Nggak ada. pendidikannya gitu. Belum. Biasanya apa saja sih yang Kakak persiapkan sebelum mulai mengajar, kayak pakai metode apa yang dibawa gitu? Kalau persiapan sih nggak ada persiapan khusus ya, paling cuma itu gurunya minta kita ngajarin apa gitu, misalnya penjumlahan apa perkalian apa, mungkin pengurangan yang bersusun gitu, terus gurunya kayak ngasih worksheet gitu, kayak apa, lembar LKPD gitu, terus kita tinggal ngasih sama kita ngarahin dikit-dikit gitu, gimana sih nanti kalau ada yang nggak bisa diajarin gitu. Kalau misalkan ada murid yang tidak bisa meng-apply materi yang Kakak berikan, itu gimana? Kayak mereka nggak bisa nangkep materi yang diberikan gitu, Oh iya. atau berisik, atau mereka nggak bisa fokus sama pelajaran yang Kakak berikan. Mungkin itu cenderung ke strategi kelas ya, sama kita mungkin melakukan pendekatan secara individu, jadi kita langsung ke anaknya, misalnya bicara dia itu mungkin rame karena apa gitu, mungkin karena nggak bisa, atau mungkin temennya ganggu, kan banyak alasan. Jadi kita kayak melakukan pendekatan secara individu, kayak ke bangkunya duduk sama dia gitu, tanya gitu. ya. Nah, tapi kan karakter tiap anak beda-beda ya Kak ya. Nah, gimana cara Kakak menyesuaikan gaya mengajarnya anak yang satu dengan yang lain? Untuk nyesuaiin gaya mengajar sih sebetulnya disesuaikan dengan karakternya ya. Misalnya kita ngajarnya langsung ke kalau anak SD sih
sebetulnya lebih enak ya, soalnya masih belum kepikiran yang macam-macam, bukan kayak yang anak SMP udah beranjak puber apa anak SMA yang udah mulai kenal nakal gitu. Kalau anak SD sebenarnya lebih enak sih kalau dideketin gitu secara langsung. Nah, tapi misalkan ada satu anak nih yang kayak dia itu ngeganggu siswa lain. Nah, kakak sebagai guru atau kakak yang sedang magang itu gimana cara mengatasi anak yang ramai itu kan? Karena dia itu mengganggu siswa-siswa lain, Kak. Oh iya, yes. Kalau yang dulu aku sebelum magang ini anggapnya kalau anak nakal ya nakal gitu, tapi setelah aku kayak terjun langsung terus ternyata anak nakal tuh bukan tanpa alasan gitu, mesti ada alasannya. Kalau nggak orang tuanya atau mungkin di rumahnya nggak nyaman atau mungkin dia nggak enjoy sama pelajaran, kayak banyak alasan gitu sih. Jadi kita ya bicarain pelan-pelan, terus kalau udah mentok nggak bisa ya baru agak dimarahin dikit, tapi itu pun juga nggak boleh kasar-kasar biar dia nggak trauma. Ya, betul. Menurut kakak, apa sih perbedaan paling berasa yang antara teori yang kakak pelajari di kampus dengan praktek mengajar langsung di lapangan? Apalagi dengan jurusan yang berbeda ya, Kak ya? Ya pastinya kerasa banget ya struggle-nya, terus kagetnya gitu. Ya nyesuaiin aja sih apa yang dibutuhin sekolah. Misalnya guru minta ini minta itu, ya kita kan di sini sebagai mahasiswa terus mencari pengalaman juga, ya kita ikutin aja gimana kebijakan sekolah gitu. Oke. Selama magang ini, apa momen yang paling berkesan yang kakak alami bersama adik-adik SD itu? Oh pas itu sih awal-awal, terus awal-awal aku disuruh sama teman-teman juga mendampingi MPLS. Itu kan ketemu anak-anak, oh gini ya ternyata anak-anak TK baru masuk SD, kayak kaget aja ternyata gini ya. Sebelumnya soalnya belum pernah sih ketemu yang bener-bener anak-anak gitu, masih kecil terus masih lucu, imut, masih polos gitu. Ya lucu sih buat itu hiburan gitu ya. Kalau kita disuntuk itu melihat anak-anak kan kayak wah seneng gitu. Jadi mereka dulu waktu MPLS masih didampingin orang tuanya ya, Kak ya? Apa kayak udah disuruh pulang gitu orang tuanya? Kalau hari pertama, kedua itu masih didampingi, tapi setelah hari ketiga, keempat sampai seminggu sampai Jumat itu udah enggak sih kayaknya. Dari pengalaman magang ini, hal baru apa sih yang paling berharga yang bisa kakak pelajari sebagai siswa yang sedang magang di SD? Yang aku pelajarin Iya, ya, yang bisa diambil pelajarannya gitu. Oh ya, pastinya itu sih. Sekarang aku baru tahu kalau guru SD tuh sabarnya berlebih banget daripada guru-guru kayak dosen gitu kan. Soalnya dia kayak menghadapi anak-anak yang mungkin usianya masih beranjak dari TK ke SD itu, masih kadang ya masih nakal, masih itu. Tapi kayak guru SD kayak sabar, karena aku kayak belajar banyak sih, aku harus sabar, harus telaten gitu, kayak ngedidik, bukan hanya ngedidik ya sebagai guru tapi juga sebagai orang tua gitu, orang tua murid di sekolah. Iya betul banget, apalagi kita nanti juga kan calon ibu ya Kak ya, jadi pasti anak-anak juga perlu kita bimbing. Oke nih Kak, yang terakhir, setelah merasakan pengalaman mengajar anak-anak, apa harapan kakak ke depannya baik untuk diri sendiri maupun untuk anak-anak yang sekarang sedang kakak ajar? Untuk harapan untuk aku sendiri sih ya itu semoga bisa diberi kesabaran yang berlebih menghadapi anak-anak tersebut. Terus untuk harapan pada anak-anak yang sekarang aku ajar sih itu jangan banyak main HP ya, karena HP itu sangat berpengaruh banget terhadap kecerdasan otak, terhadap kalau anak udah kenal HP itu, kalau yang aku tahu sih dari yang aku observasi ya sejauh ini 2 bulan ini ya, mungkin aku masih kurang juga observasi, tapi yang aku lihat sih kayak jadi susah gitu masuk pelajaran, apalagi pelajaran yang sifatnya mungkin agak level up gitu, misalnya kayak pembagian, porogafit atau perkalian bersun itu agak susah banget, kayak mengganggu gitu loh, mengganggu. Apalagi nanti kalau misalkan orang tuanya kurang mengawasi ya Kak ya, pasti bisa kecanduan gitu. Iya, nah rasanya game kayak Roblox itu kayak yang diomongin tuh kayak Roblox ya, aku juga bingung soalnya aku gak main Roblox. Oke Kak, terima kasih ya Kak. Oke guys, sudah selesai sekian podcast dari saya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kakak siapa tadi? Kak
Gita. Kak Gita. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.